Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ira Mariani, mahasiswa PGSD semester 7 dari UPBJJ UT Jambi. Kali ini saya akan melakukan kegiatan praktikum uji lemak pada makanan. Pada kegiatan praktikum kali ini, saya akan menguji lemak pada makanan. Tujuannya untuk mengidentifikasi bahan-bahan makanan yang mengandung lemak. Untuk praktek kali ini, alat yang saya gunakan ada 1 buah piring plastik, 1 buah lilin, 2 buah pipet, 12 lembar kertas coklat, ada korek, ada 1 sendok, dan 1 buah senter. Untuk bahan di sini saya sudah siapkan 10 jenis bahan makanan. Yang pertama ada kemiri, 2 margarin, 3 seledri, 4 wortel, 5 biji jagung, 6 singkong kering, 7 kacang tanah kering, 8 pepaya, 9 santan, 10 susu. Saya juga menyiapkan minyak goreng dan air sebanyak 5 ml untuk menjadi pembanding. Pada percobaan pertama ini saya sudah menyiapkan 5 ml minyak goreng, kemudian 5 ml air putih, 2 kertas coklat, dan 2 buah pipet. Yang pertama saya akan meneteskan air menggunakan pipet di atas kertas coklat yang sudah saya beri nama air. Yang kedua saya meneteskan minyak menggunakan pipet di atas kertas yang sudah saya beri nama minyak. Setelah selesai, saya sisihkan dan biarkan kedua kertas tersebut selama 10 menit. Setelah 10 menit, kertas yang ditetesi air tidak meninggalkan bekas atau noda yang signifikan ketika dilihat dengan cahaya. Sementara itu, kertas yang ditetesi minyak masih meninggalkan bekas atau noda minyak yang terlihat ketika dilihat dengan cahaya. Hal itu terjadi karena minyak tidak sepenuhnya diserap oleh kertas dan meninggalkan residu. Dan hasil dari dua kertas ini nanti akan menjadi pembanding untuk bahan yang mengandung minyak atau tidak. Sekarang saya akan menguji lemak pada 10 bahan makanan yang sudah saya siapkan, dan saya juga sudah menyiapkan 10 lembar kertas coklat yang sudah saya beri label sesuai nama bahan makanan. Pertama ada kemiri yang saya haluskan terlebih dahulu, kemudian saya oleskan di atas kertas. Kedua ada mentega yang saya lelehkan terlebih dahulu. Ketiga ada seledri, 4 ada wortel, 5 ada biji jagung, 6 ada singkong, 7 kacang tanah, 8 pepaya, 9 santan, 10 susu. Setelah dibiarkan selama 10 menit, saya akan mengamati kertas coklat itu satu persatu dan menggunakan kertas minyak dan air tadi sebagai pembanding. Pertama ada kemiri. Pada kertas coklat, kemiri meninggalkan bekas minyak karena kemiri mengandung lemak yang cukup tinggi. Kedua ada margarin. Bisa dilihat pada kertas coklat ini, margarin banyak meninggalkan bekas minyak. Ketiga dan keempat ada seledri dan wortel. Pada kertas coklat, seledri dan wortel tidak meninggalkan bekas minyak karena rendah atau tidak sama sekali mengandung minyak. Karena seledri dan wortel adalah sayuran yang rendah lemak dan lebih banyak mengandung air dan serat. Pada kertas coklat, biji jagung juga tidak meninggalkan bekas minyak. Singkong juga tidak meninggalkan bekas minyak pada kertas coklat. Kacang tanah kering meninggalkan bekas minyak pada kertas coklat karena mengandung lemak yang cukup signifikan. Pepaya tidak meninggalkan bekas minyak pada kertas coklat karena rendah lemak dan banyak mengandung air dan serat. Santan diambil dari daging kelapa tua tentu meninggalkan bekas minyak pada kertas coklat karena kandungan lemaknya yang tinggi. Terakhir ada susu. Susu tidak meninggalkan bekas minyak pada lembar kertas karena tidak mengandung lemak yang signifikan. Inilah kategori bahan makanan yang mengandung minyak. Ada kemiri, margarin, santan, dan kacang tanah. Ini kategori bahan makanan yang tidak meninggalkan bekas minyak. Ada seledri, singkong, wortel, biji jagung, susu, dan pepaya. Di sini saya akan membandingkan kertas coklat yang sudah diolesi oleh kemiri, seledri, dan pepaya. Kertas kemiri ketika diraba terasa berminyak dan lengket di tangan. Pada kertas seledri tidak terasa berminyak dan terasa segar karena seledri rendah lemak dan mengandung banyak air. Kertas pepaya tidak terasa berminyak dan terasa sedikit lengket karena mengandung banyak air dan sedikit lemak. Dan ketika disorot dengan lampu senter tidak terlihat mengkilat dan transparan. Kertas seledri ketika disorot dengan lampu tidak terlihat mengkilat dan transparan juga. Pada kertas kemiri terlihat mengkilat dan transparan ketika diterangi dengan senter karena lemak dapat memantulkan cahaya. Berdasarkan 3 bahan makanan tersebut, bahan makanan yang menjadi sumber lemak yaitu kemiri.
Dari kegiatan praktikum kali ini dapat disimpulkan bahwa makanan yang mengandung lemak akan meninggalkan bekas minyak, sedangkan makanan yang rendah atau tidak mengandung lemak tidak akan meninggalkan bekas minyak. Hal ini menunjukkan bahwa kandungan lemak dalam makanan dapat mempengaruhi sifat fisik makanan tersebut. Itulah kegiatan praktikum saya kali ini. Saya tutup, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.